เป็นปิ่นปิ่น Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azimul halim, wa rabbul arsyil azim, wa rabbus samawati wa rabbul ardh, wa rabbul arsyil karim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatizah bil khusus yang sama-sama kita muliakan, orang tua saya, guru saya Kiai Haji Muslim Arifin beserta istri Umi Jauni, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibunda Ustazah Lailah, serta para jamaah ibu-ibu yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutin namanya satu-satu, karena kalau saya sebutin satu-satu sampai asal sebutin nama doang. Bu, maafin ya, saya nggak bisa sebutin namanya atu-atu. Kalau saya sebutin sampai asal sebutin namanya doang. Nanti ibu pulang nggak bawa apa-apa. Iya, bawa besek. Iya, mudah-mudahan hadirnya saya di sini kita semua kumpul. Nanti pulang kita bisa bawa Nanti kita pulang bisa bawa Kalau ibu pulang bawa ilmu, saya pulang bawa amal. Amplop. Main dari ibu udah amplop aja. Iya, Bu. Saya pernah dipesen sama guru saya. Kata guru saya, Kiai Haji Abidullah Abdullah yang ada di Karangtengah, bilang, Reza, nanti kalau udah bisa ceramah, jangan mikirin amplop. Makanya alhamdulillah Bu, sampai sekarang saya nggak doyan tuh sama yang namanya amplop. Saya nggak doyan sama yang namanya amplop, karena saya nggak butuh amplop. Yang saya butuh adalah duit. Yang saya butuh adalah doa. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa kumpul di Majelis Taklim Al-Barakah. Ya, dan insya Allah sama-sama kita ngaji di sini. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita, Allah murahkan rezeki kita, keluarga kita yang lagi sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana siapa yang rajin ngaji, insya Allah masuk surga. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Jalan-jalan ke pasar ngaji, pulangnya membawa berkat. Barang siapa yang nggak mau ngaji, saya sumpahin
hatinya digigit malaikat. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wal firlana ma'amadah. Gerah-gerah memakai kipas sambil makan gorengan betok. Bininya mikirin utangnya belum impas, lakinya mikirin janda yang montok. Ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Gaji awi membawa botol, empok maya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya bininya banyak. Ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Bismillah awal bacaan, Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah segala pujian, baca sholawat kita amalkan. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Bu, hari ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawafat pengajian. Betul? Betul nggak? Betul. Kata ulama, Rajab atau Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, Ramadan li tathhiril ruh. Rajab ditadhiril badan, Sya'ban ditadhiril qalbi, Ramadan ditadhiril ruh. Bulan Rajab bulan buat kita ngebersihin badan. Badan kita kotor nggak Bu? Badan kita banyak dosa nggak Bu? Banyak nggak dosa kita? Wah, jangankan dosa ibu, dosa saya lebih banyak. Belum lagi dosa kita bohong, betul nggak? Kalau kita kagak bohong sama nari, mulut kita gatel, menirang mulut. Kalau nggak bohong, dosa yang paling banyak zaman sekarang dosa bohong. Badan kita kotor, badan kita banyak dosanya. Bulan Rajab nih kita bersihin badan kita yang kotor, badan kita yang banyak dosa kita bersihin. Makanya tuh kemarin kita puasa Rajab, ya. Sya'ban benerin hati kita, bersihin hati kita. Hati kita banyak nggak tuh hati kita yang kadang-kadang iri sama tetangga ada? Sirik sama tetangga ada? Banyak ya? Kadang-kadang kita begitu Bu. Iya, tetangga beli kulkas kita yang berdinginan. Kan begitu. Iya. Lalu tetangga beli mobil kita setruk. Iya, kadang-kadang begitu. Sikap iri hati, dengki kita bersihin nih untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bu, penyakit kudu diobatin. Penyakit kudu diobatin. Sakit gigi kalau nggak diobatin enak nggak? Enak nggak? Belum lagi yang sakitnya darah tinggi. Ada nggak di sini yang punya penyakit darah tinggi? Banyak. Mau saya kasih tahu nggak obatnya? Nih Bu, orang kalau punya penyakit darah tinggi, obatnya ibu ambil kelapa yang tua, ibu gongseng, kan keluar minyak. Ya, minyak kayak ibu minum tuh. 1 hari 3 kali minum. Sekali minum 1 sendok. Pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok. Insya Allah Bu, penyakit darah tinggi, darahnya mau naik, nggak bisa naik licin enggak. Tawa itu. Iya. Ngomongnya
saya diundang di sini lama, masih bisa ngelawak. Cuman alhamdulillah, abah itu udah kayak orang tua sama saya. Bumi kayak orang tua, jadinya kita ngelawak aja, kita tawa aja. Bro, penyakit kudu diobat. Penyakit yang zahir aja kita kudu obatin. Apalagi penyakit hati. Hati kita sering benci sama orang, hati kita sering sirik sama orang, kudu diobatin. Bagaimana cara obatinnya? Tuh ada lagunya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, berkumpulan soleh. Yang keempat, banyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam, perbanyaklah. Nah, itu obat hati. Penyakit yang zahir aja kalau nggak diobatin nggak enak. Lalu bagaimana kalau penyakit hati kita sih kalau nggak diobatin? Bener nggak? Makanya kan mohon maaf, jalan-jalan ke pasar Keranji, pulangnya ke kampung kurus. Kalau ibu-ibu mah doyan banget sama ngaji, ngomongin orang jalan terus. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau di kampung saya semua banyak. Kalau di sini mah nggak ada, mudah-mudahan. Ada nggak? Sama? Nggak ada. Alhamdulillah. Obat hati yang pertama, kita kudu banyakin baca Al-Quran. Maka Allah terang itu di dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Enak nggak bu suara saya? Wah, gini-gini bu, saya pernah juara MTV, juara 1 tingkat kecamatan. Pesertanya 3, yang 1 di Sulat, yang 1 Sariawan. Nah, saya pernah juara 1. Iya. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah nurunin Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Banyakin baca Quran untuk ngobatin hati kita yang sakit, hati kita yang mati, hati kita yang sakit. Obatin tuh dengan kita banyakin baca Al-Quran. Hiasin rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kadang-kadang kalau di rumah kita nih, ya tetangga saya umumnya di kampung Karang Tengah, bacakan asal habis maghrib nontonnya sinetron. Udah kalau di sini dengan reggae sama apa kagak? Sama ya. Oh, drakor. Iya, kebanyakan nonton drakor. Bu, abis maghrib usahain banyakin baca ayat suci Al-Qur'an. Hiasin rumah kita dengan ayat suci Al-Qur'an. Ajarin anak-anak kita untuk baca Al-Qur'an, karena itulah salah satu obat hati kita yang mati. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bersihin di hati kita. Ya bu, maka dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il mabari. Alaikum bi mujalasatil ulama. Nih ibu semuanya duduk kumpul di majelis taklim bareng sama ulama. Wastimai kalamil hukama, dengerin bu apa yang ulama omongin. Ustazah Laila ngajarin kita dengan praktik buat di dalam lingkungan keluarga kita. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah
kama yuhyil ardhal mayyita bibadil maqari. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati kita yang mati penuh dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Hati kita mati, kurang banyak sholawat, kurang banyak ingat Allah, kurang banyak zikir kepada Allah. Maka nih kita duduk kumpul bareng di majlis taklim, insya Allah hati kita nanti yang mati akan kembali hidup sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Bu, saya mau tanya, dosa kita banyak nggak mama kita? Banyak nggak? Dosa kita banyak nggak mama kita? Dari kecil kita dirawatin, kita diurusin, udah gede ya bu ya. Begitu nyorong pengobatan doang. Iya, itu juga baca ngatuk. Iya, malas kilo 5. Ada di sini model begitu. Ada. Kalau model begitu ada, alhamdulillah masih ingat sama orang tua walaupun badannya 1,5 kilo. Mudah-mudahan pulang dari sini kita rezekinya masih banyak. Besok nyorong pakai pala kebo. Alhamdulillah. Pulang dari sini kita minta maaf sama orang tua kita. Kita minta maaf sama orang tua kita. Saya punya cerita bu. Boleh nggak saya cerita dikit? Pada saat itu saya dipanggil bu. Ceritanya tetangga ada yang meninggal dunia. Ketika tetangga meninggal dunia, saya ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf ini bisa datang ke rumah nggak? Kenapa? Ini anak saya meninggal dunia. Begitu anaknya meninggal dunia, saya ditelepon. Saya pikir saya disuruh ngajiin. Ternyata bukan bu. Begitu meninggal dunia, ini si anak matanya masih melotot. Maksudnya, ini saya disuruh doain. Bagaimana caranya biar matanya merem? Ibu tahu nggak doanya? Tahu nggak? Mau nggak saya ajarin? Mau nggak? Kalau ada orang meninggal dunia, matanya masih melotot, ibu duduk di sampingnya, ibu baca doanya nih. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillahi. Coba ulang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Akhirnya begitu saya nyampe, saya lihatin ini si mayit, matanya benar masih melotot. Begitu matanya melotot, saya usap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah matanya masih melotot juga. Akhirnya saya bingung ya. Lu tidak amat, udah kagak ada juga ya. Gimana ini pulang, ya kan? Akhirnya saya bismillah dan saya usap lagi. Masih melotot juga. Akhirnya saya pulang tuh, gagal dapat kamu. Saya pulang aja. Begitu saya pulang besoknya saya ditelepon lagi. Bang Ustadz bisa nggak datang ke rumah? Ya, saya pikir saya malu dah, kemarin juga malu. Ya kan? Akhirnya enggak Bang Ustadz, sini saya ngundang buat tahlil. Kemarin ini si anak matanya masih melotot. Ketika meninggal dunia matanya masih melotot. Ternyata ini anak durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada ibunya. Bu, saya kira alhamdulillah berarti bukan doa saya yang gak manjur. Iya, saya pikir doa saya gak manjur. Katanya ini anak durhaka kepada ibu, durhaka kepada ibunya. Bu, jangankan doa saya, jangankan doa para ulama, jangankan doa para kiai, jangankan doa para wali, bahkan doa Rasulullah SAW tidak akan mampu menembus dosa al-qamah kepada ibunya. Banyak ulama ngomongin tentang surga, banyak kiai ngomongin tentang surga, tapi Allah nggak pernah taruh yang namanya surga di bawah telapak kaki para ulama, di bawah telapak kaki para wali, tapi Allah letakkan surga di bawah telapak kaki ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Allah meletakkan surga di bawah telapak kaki ini. Makanya nih ibu-ibu semuanya beruntung.
Kenapa saya bilang beruntung? Surga itu adanya di bawah telapak kaki, bukan di bawah telapak kaki bapak. Bener nggak? Bener nggak? Makanya ntar kalau pulang ke rumah yang romantis sedikit, tadi ngaji dapat apa? Kata Pak Ustadz, katanya surga di bawah telapak kaki saya, Papa. Kan gitu. Ya. Nah, ntar asal saya pulang, assalamualaikum Papa, waalaikumsalam, surgaku pulang. Yang romantisan dikit, surganya pulang. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan ibu menjadi seorang wanita, harus bersyukur menjadi seorang wanita karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pertanyaan saya, sudahkah kita minta maaf sama orang tua kita? Sudahkah kita minta maaf sama ibu kita? Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, Bu. Dosa kita banyak banget nih sama emak kita. Pulang dari sini ibu minta maaf, Pak Ustadz, emak saya udah meninggal dunia. Datang ziarahin kuburannya, ngajiin, bacain yasin, bacain tahlil, doain. Bu, sayang nggak sama orang tua? Sayang nggak sama emaknya, sama babanya? Pulang dari sini nih kita minta maaf sama orang tua kita, istighfar ya bareng-bareng. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Astagfirullah. 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 Khataya. Yang pertama obat hati tadi kita baca Al-Quran. Yang kedua obat hati apalagi dah? Ayo. Obat hati yang kedua sholat malam dirikanlah. Pertanyaan saya lagi, Bu, udah rajin belum bangun malam? Udah rajin belum bangun malam? Udah, mudah-mudahan orang sini rajin bangun malam. Amin ya robbal. Mudah-mudahan rajin bangun malam. Ngapain? Ngaji. Ya Allah. Bangun malam ketinggalan. Habis ini ngapain? Tidur lagi. Masya Allah, orang sini jorok-jorok. Habis kencing cepot. Ibu ngajinya di mana? Pikinya pakai masa habis kencing tidur. Habis cebok ngapain? Tidur. Pakai celana dulu sama masuk angin. Saya kayaknya ntar masuk angin. Ribet tapi nggak tahu bunyi. Rajinin bangun sholat malam, kita doa tuh sama Allah tiap malam. Ya kan, yang lakinya lagi usaha, yang lakinya lagi kerja, doa ya Allah lancarkan suami saya usahanya, berikan rezekinya, turunin ya Allah. Yang dari atas langit keluarin, yang dari bumi deketin yang jauh. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak yang soleha, berguna bagi usaha dan bangsa, bagi agama, bagi keluarga. Amin ya robbal. Banyakin bangun sholat malam. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Tadi tuh yang saya jelasin. Kita duduk kumpul bareng di majelis taklim sama ulama. Kita kumpul bareng sama orang soleh. Kata orang tua saya, kalau kita main sama tukang minyak wangi, kita kebagian wanginya. Artinya apa? Kalau kita kumpulnya duduk di majelis taklim, walaupun nggak ngaji, walaupun nyampe nyender, pulas langsung tidur, sampai ngorok, nggak ngapa-ngapa. Yang penting udah mau datang ngaji. Bu, ada nggak di sini yang ngajinya mau datang tidur? Ada nggak? Begitu nyampe, iya, begitu nyampe, ibu-ibu baru selawatan. Salatullah, salamullah. Nyampe dah ibu, lender aja, tahu-tahu pulas tidur orang. Guru pulangnya nggak tahu, guru datangnya nggak tahu. Tapi nggak ngapa-ngapa. Yang begitu, alhamdulillah masih mau ngaji. Karena duduk kumpulnya kita di
obat untuk menjadi hati kita yang mati, hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan syirik, dengki, iri hati kepada orang lain. Nah, itu obatnya. Yang keempat, yang kelima, banyakin zikir mah. Banyakin zikir malam-malam kita bangun, kita wirid, kita zikir. Makanya ibu mohon maaf, orang zaman dulu sama orang zaman sekarang beda, betul nggak? Bedanya apa nih? Orang zaman dulu kamu bangun tengah malam, ambil wudhu, sholat malam langsung zikir, ya kan? Orang zaman dulu kalau anaknya nangis dibacain sholawatan, ya kan? Orang zaman dulu, kalau orang zaman sekarang jadi ya dah, benar. Orang zaman sekarang, kalau orang zaman dulu, zaman nenek saya, anak nangis digendong-gendong bacanya sholawat, bangun tidur zikir bacanya sholawat, ingatnya sama Allah. Zaman sekarang ingatnya sama musik, bangun tidur buka HP nonton YouTube, bangun tidur buka HP buka Facebook. Yang akhirnya lagi nenek-nenek zaman sekarang, mohon maaf, belum kembang solo, nenek-nenek zaman sekarang mainnya tiktokan. Dia, Masya Allah. Saya pernah ketemu sama yang namanya ibu-ibu senam. Ketemu sama ibu-ibu senam, saya tanya, mau pakainya saya buat pakai top ten, celana kan lagi. Iya, begitu jalan ada putra, pakai ampul-ampulan. Saya tanya, Bu, mau kemana? Ustaz. Ditekep langsung, Ibu mau kemana? Saya mau senam Pak Ustaz. Selam apa? Selam jantung sehat. Nah, jantung ibu saya sehat, jantung saya copot. Iya. Tuh. Bu. Iya lah, jantungnya ibu masih sehat, senamlah saya yang copot. Iya. Tuh, zaman sekarang, Bu. Ya, makanya nih kita lazimin bangun tidur, banyakin wirid, banyakin zikir, ingat sama Allah, baca sholawat. Makanya contoh tuh, nenek-nenek zaman dulu, benar nenek zaman dulu mah, ya kan, lagu India nih, grup qasidah, ya Nabi salam alaika, Masya Allah, ya kan, terus kecilan putar ada lagunya pakai lagu India, mau, Bilne kaha he dil se Muhabbat holi tumse. Anggota aja. Iya ya. Maklum dia ceramah Reza kan ini. Iya, orang sarungan. Ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, buat qasidah. Ya, udah banyak itu. Banyakin baca sholawat, banyakin wirid, banyakin ingat sama Allah. Ini bentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, makanya kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan, kenikmatan di bulan Rajab, wa Sya'ban dan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa nyampe ketemu sama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua nanti di sini bisa sampai nemu bulan suci Ramadan. Ibu, mulai hari ini yang tadinya kita banyak salah sama tetangga, banyak salah sama orang tua, banyak salah sama laki, kita minta maaf. Yang nggak pernah nyaba rumah orang tuanya, datengin, minta maaf, minta ridhonya sama kedua orang tua ini. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Allah udah hapus semua dosa-dosa kita. Allah gugurin satu persatu dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ibu, tak hanya kalam, tak hanya lebar, mungkin ini aja yang bisa
bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.